pertanyaan yang lagi happening nih Pak. Gimana sih ini? Itu gimana Pak? 4x4 sempat tidak sempat harap dibalas 4x4 itu gimana itu ceritanya? Merek-merek itu udah pernah ada di Indonesia tapi nggak pernah laku, jadi agak aneh. Nah, udah kita lupakan itu. Saya mau statement aja deh dari ini gimana sih Pak menanggapi ini? Ya kalau dari Gaikindo itu benar-benar memisahkan antara ini adalah peran pemerintahnya, ini Gaikindo. Ya pemerintah pasti banyak perhitungan, banyak perhitungan. Dan Gaikindo itu tegak lurus dengan apa yang diputuskan oleh pemerintah. Pak Anton sendiri mungkin ada apa namanya insight lain tentang penjualan atau industri otomotif Indonesia ini di antara negara-negara ASEAN tuh sekarang kayak gimana nih Pak? Persaingannya sendiri gimana? Teman-teman calon pembeli ini punya pilihan sekarang. Oh, tadinya cuma ICE, LCGC, sekarang bisa ke baterai dan lebih menarik secara harga. Tapi kan marketnya ya segitu-segitu aja karena daya beli kita perlu sabar. Menurut Pak Putu, pemerintah kami yakin apakah ada atau tidak stimulus, pemerintah tahu apa yang dibutuhkan oleh industri karena kita sering berkomunikasi dengan pemerintah. Nah, terhadap dengan tetangga, ya itu sangat menarik. Malaysia tahun lalu sudah 820.000 ya. 800 ya. Kita 803.000. Yang saya kaget ngelihat angka Vietnam, Pak. Vietnam di tahun lalu 340.000, tahun ini 604.000. Jadi naiknya hampir double. Filipina juga naik. Iya. Indonesia yang turun 7%. Halo sahabat kompas.com, ketemu lagi sama Mr. Jambul. Kali ini kita balik lagi ke acara Otopod, Otomotif Podcast. Nah, sekarang Mr. Jambul nih lagi ketemu sama dua narasumber hebat yang otomotif banget, industri banget, dan mereka nih punya apa namanya power nih di bidang industri otomotif. Nah, kita lagi akan ngomongin karena kemarin sempet kita udah ngomongin masalah pasar-pasar industri otomotif, ya kan? Nah, sekarang kita mau tanya gimana sih pasar otomotif? Agak serius nih sahabat kompas.com kali ini. Cuman tetap aja kalau Mr. Jambul nggak bisa serius, pasti ada ngelawak-ngelawaknya. Jadi santai aja. Apa namanya? Kita akan ngobrol dan kita Mr. Jambul sudah ketemu langsung dengan dua narasumber kita. Di sini ada Bapak Putu. Silakan Pak diperkenalkan sahabat kompas.com. Ya. Selamat sore. Ya, salam sejahtera untuk semuanya dan salam diskusi lah ya. Iya, salam diskusi lah kita. Silakan. Pak Putu ini adalah Ketua Umum Gaikindo dan di sebelahnya ada Pak Anton. Silakan boleh Pak diperkenalkan. Selamat sore. Salam kenal buat teman-teman kompas.com. Selamat sore. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak Ketum. Kita ngobrol-ngobrol santai nih sebenarnya. Saya mau lihat contekan dulu nih karena berat banget nih kayaknya. Dibuat santai Pak. Handphone saya yang berat ya Pak. Obrolannya kita santai. Kemarin kita juga udah coba ngobrol-ngobrol kita melihat Pak, penurunan pasar otomotif penjualan mobil saat ini kan 7% kalau nggak salah turunnya Pak ya, yang tahun 2025. Dan kemarin juga kita ngelihat pameran otomotif yang skala nasional dan internasional juga pengunjungnya yang datang banyak. Cuman kok kayaknya kita lihat dari suasana di sananya kok kurang. Dan saya juga ngomong walaupun ada peningkatan transaksinya 8,7 triliun dan hanya persentasenya kecil ya untuk mobil apalagi. Itu ya ada peningkatan tapi yang masih banyak keluarga roh halus ya kan, roh jali semuanya ya kan, rohana itu masih banyak. Jadi kira-kira saya pengen tahu deh proyeksi realistisnya sebenarnya Gaikindo untuk tahun ini kira-kira sampai di angka berapa Pak? Pak Putu mungkin. Ya. Kalau kita lihat perkembangan penjualan di 2025. Ya. Ini juga cukup
mengembirakan. Ya kenapa? Karena memang di dalam tahun 2025 itu banyak yang skeptis, ya banyak yang tidak yakin bahwa kita bisa mencapai 800.000 unit. Jadi sebagian besar ya anggota-anggota kita menyampaikan kita hanya sampai ke 780.000 unit. Jadi, nah sampai di akhir tahun ini cukup bagus perkembangannya. Ya, cukup bagus itu kita bisa menjual 804 ya Pak ya. 803.000. 803 ya, ya, hampir 803 ya 803.000 unit. Ya, sehingga tadi penurunannya nggak begitu besar. Ya. Untuk proyeksi di tahun 2026 ya kita kemarin sudah diskusikan bersama-sama anggota itu kita mencoba naik di 5%. Jadi kalau kemarin 2025 803.000 di 2026 ini kita proyeksikan ke 850.000 unit. 805 ya untuk tahun 850. 850. 850 sorry, 850. Ya. Oke. Dan di Januari ini ya Januari ini cukup menggembirakan bila dibandingkan Januari 2025 itu ada kenaikan sekitar 5% lah itu penjualan di Januari ini. Januari ya antara tahun ya. Antara tahun itu. Jadi mudah-mudahan ini sinyal yang bagus ya untuk ke depannya. Dan sekarang ini kita juga masih masih cukup bergairah karena mendekati hari besar keagamaan. Nah, balik lagi masalah yang tadi industri mungkin bisa dijelasin lagi Pak Putu atau Pak Anton nanti kalau yang tahun lalu kan sebenarnya daya belinya nih. Karena kita sama-sama tahu stimulus-stimulus yang dikeluarkan dari teman-teman APM itu sudah gede. Entah program menarik dan lain-lainnya udah, tapi tetap aja itu nggak bisa mendongkrak penjualan kita. Nah, untuk tahun ini geopolitiknya juga lagi seret banget, susah. Ini banget ya. Tantangannya nggak kalah lebih besar. Kira-kira kalau dilihat kemarin ada koreksi dan juga kalau saya bisa menyimpulkan dan teman-teman bisa menyimpulkan dari beberapa media itu bahwa daya beli memang permasalahan utamanya. Kira-kira apa senjatanya nih dari Gaikindo untuk naikin 5% berat loh Pak. Tapi saya memang dari dulu, zaman dulu kalau Pak Putu jadi narasumber nih sahabat Kompas.com, kata-kata yang nggak pernah hilang dari Bapak ini menggembirakan. Selalu ada kata-kata itu. Benar nggak? Kita optimis ya. Optimis, happy Pak. Iya, menggembirakan, balik lagi. Ternyata belum bilang sahabat Kompas.com kata-kata menggembirakan. Itu benar. Jadi kita harus tetap optimis ya Pak ya. Karena memang ya itu tadi beberapa teman-teman juga menunggu-nunggu. Kita termasuk orang yang hidup di industri otomotif nunggu-nunggu nih kira-kira gebrakannya dari Gaikindo apa? Mungkin dari Pak Putu dulu. Ya, kalau yang pondasi kita ya untuk mendorong penjualan, ya mendorong penjualan itu memang Gaikindo ini banyak punya pameran. Ya. Jadi pameran ini nanti bulan depan awal kita ada Gaikindo Commercial Vehicle G-Compact ya. Itu jadi terus kita menyampaikan kepada masyarakat ya tentang perkembangan teknologi dan tadi udah disampaikan kita juga banyak pendatang baru ya di mana memberikan variasi kendaraan yang menjadi banyak pilihan bagi masyarakat. Nah, ini juga cukup memberikan suatu nuansa ke masyarakat bahwa ada
banyak varian-varian yang lebih efisien, lebih environment friendly, ya lebih emisinya lebih kecil. Kalau emisinya lebih rendah itu berarti kan mileage-nya itu, jadi kemampuan per liter bahan bakar ini jangkauannya pasti lebih jauh. Ini juga teknologi ini juga banyak yang membantu pemasaran kita. Nah, di samping itu memang kita sedang berkoordinasi terhadap kendala-kendala di industri ini, karena industri ini 80% lebih itu pembeliannya melalui kredit. Kredit. Nah, ini kalau kreditnya diperbaiki, jadi pembiayaan untuk pembelian kendaraan ini bisa diperbaiki. Kemudahan-kemudahannya. Kemudahannya selanjutnya juga di pajak-pajak ya, terutama pajak-pajak yang memberatkan. Kayak sekarang tuh opsen kayak gitu. Ini kalau ini bisa semua sepakat untuk, karena kalau diambil duluan ini kan, kalau opsen kan diambil duluan, tetapi nanti di per tahunnya itu kan jadi rendah. Betul. Malah terjadi banyak, jadi belinya bukan di provinsi itu, di kota lain ya memang yang nggak ada opsennya. Nah, itu yang opsennya nggak tinggi. Nah, sehingga kalau ini kita bisa bagus dicermati, ya bagus dipahami dan komunikasinya bagus, dan itu mencari titik tengahnya ini mungkin juga akan membantu penjualan kita. Jadi samping tadi ini karena persaingan makin keras, ini kan harga kan pasti akan terkoreksi. Ya. Nah, sekarang nih harga udah affordable nih, affordable, dan semua juga mengeluarkan spek-spek. Di samping dia punya premium spek, dia juga mengeluarkan spek-spek sesuai dengan segmen pasarnya. Nah, sehingga ini akan memperluas market untuk dia bisa menjual kendaraan. Nah, ini Pak Anton yang banyak berkecimpung di pameran itu, mungkin nanti bisa memberikan insight ya, pandangan seperti apa pengunjung itu, sehingga ini yang nanti kita kelola agar dia bisa merealisasikan impian-impian mereka untuk membeli kendaraan. Apa ya Pak Anton? Mungkin bisa ditambahin. Kalau saya rasa mungkin timingnya juga penting ya Mas Jambul. Ya. Timing. Contohnya di GJAW tahun lalu kan pameran ini membuka mata para pengunjung. Oh, ada ini, ada produk baru. Dan timingnya misalnya di akhir tahun produsen sedang mau menghabiskan stok, sehingga dapat diskon atau promosi yang menarik. Sehingga di tempat itu juga fasilitas financing segala macam lebih mudah, sehingga terjadilah transaksi di GJAW tahun lalu sangat mendukung ya Pak Putu ya, sehingga kita kelihatan di bulan Desember lumayan bagus angka jualannya, yang sempat hit 97.000 di situ. Nah, pameran sendiri yang kembali secara general harusnya bisa membantu, bisa membuka mata calon konsumen. Terus di harga tertentu, oh ini ada diskon tertentu, ya saya tertarik untuk beli produk-produk tertentu. Itu sih. Iya, makanya berarti pameran itu masih, ya walaupun bukan core-nya ya, tapi kalau saya lihat pameran itu ya salah satu jalan lah. Tapi sebenarnya yang intinya yang mungkin ada hal-hal kayak yang tadi saya bilang masalah pajak. Saya juga tertarik dengan yang diucapkan Pak Putu. Ini saya agak curhat sedikit sih sebenarnya. Pajak opsen gitu kan, teman-teman nggak usah mobil, yang motor pada teriak semua. Ya kan, yang yang berada di luar daerah gitu kan. Satu sisi kalau misalnya pajak tahunan, saya ngelihat yang mobil yang murah-murah gitu, yang di bawah ya kita sebut LCGC lah,
itu bayar pajaknya udah 2 jutaan plus opsen lagi. Tapi yang miris lagi mobil-mobil yang mewah yang konon dan saya cek cuma 450.000 karena listrik gitu kan. Itu kan ada insentif. Kalau kami melihat apa namanya agak belok nih insentifnya. Harusnya insentif itu diberikan kepada mereka-mereka yang apa namanya kelas bawah yang kalau kita lihat piramidnya paling gede itu kan dan yang menyelamatkan pada saat itu penjualan industri apa otomotif di Indonesia itu kan yang begitu LCGC pertama kali keluar. Booming terus tahun 2016 apa 2017 gitu juga kita terselamatkan juga gara-gara adanya LCGC itu. Dan kemarin kita lihat insentif pada saat COVID, Pak. Ya kan? Begitu dikasih insentif, buat naiknya. Nah, ini cuman kemarin kita lagi ngelihat nih apakah insentif yang kemarin diberikan oleh pemerintah itu udah memang benar-benar menyelamatkan industri atau enggak. Tapi ternyata kalau kita lihat opsen dari teman-teman banyak juga yang teriak dan apa namanya beberapa orang akhirnya beli dari daerah yang nggak ada opsennya, kita beli di situ supaya ngakal-ngakalin. Nah, sebenarnya apakah Gaikindo sudah punya rumusan untuk menghadap ke beberapa ke pemerintahan untuk mengatur masalah insentif ini atau juga perpajakan? Karena perpajakan ya selain yang tadi Pak yang masalah pembiayaan, perpajakan juga termasuk salah satu masalah nih. Orang nanti udah yang biasanya 2,5 juta tambahin option lagi bisa jadi 3 juta hampir 4 juta bahkan dan itu memberatkan. Nah, kalau dari Gaikindo sendiri gimana? Jim, silakan Pak. Jadi kalau tadi kita coba pilahkan ya mana yang domainnya Gaikindo, mana yang domainnya pemerintah. Pemerintah ya. Kalau yang domainnya Gaikindo ini kan lebih melihat kepada pasar, orientasinya ke pasar. Nah, kalau pemerintah, gitu kan, dia banyak sekali pertimbangannya. Salah satunya adalah tadi lingkungan, terus konsumsi bahan bakar, nah, terus sumber daya. Kalau nggak keliru kita tangkap nih kayak gitu, nih sumber daya alam yang kita punya, sehingga ini bisa dihilirisasi kan gitu menjadi nilai tambah. Nah kalau kita lihat kendaraan new energy vehicle kalau kita sebut di Gaikindo, salah satunya adalah battery electric vehicle. Ini memang banyak didorong itu dengan pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Nah dengan stimulus dari pemerintah, ini pasar ini jadi mulai menyukai ini, menyukai ini. Mulai karena apa? Karena affordable, ya. Terus banyak kelebihan-kelebihan, ya kayak di dalam kota kan gitu. Jadi tidak sembarang kendaraan bisa masuk, dia bisa masuk. Nah, sehingga di Gaikindo ini juga ya cukup banyak investasinya, cukup banyak produksinya. Nah, sekarang dengan udah dikenalkan insentif seperti itu, ini sekarang masyarakat ternyata memang OPEX ya, operation expenditure-nya atau biaya untuk mengoperasikan itu murah. Nah, ini udah mulai diminati oleh pasar, ya, dan pasar juga udah berubah lah karena di awal-awal itu memang tidak gampang untuk menjualnya. Yang dia pikirkan punah jualnya, yang dia pikirkan banyak hal lah di sana. Enggak nanti tengah jalan ini tiba-tiba mati. Tapi dengan sekarang sudah mulai tadi dengan pemerintah arahnya seperti itu dan pasar udah mulai bergerak. Nah ini udah mulai diproduksi makin meningkat. Ini adalah
suatu simbiosis yang sangat bagus sekali. Ya bagaimana membangun pasarnya sehingga ini akan berpengaruh terhadap ekosistem industri otomotifnya. Ini cukup bagus. Ya mudah-mudahan ini terus bisa didorong seperti itu. Dan sekarang ini kan karena udah elektrifikasi, torsinya besar, hemat, ini udah mulai masuk ke new energy vehicle yang lain. Ya. Nah karena tadi di capital expenditure-nya dikasih insentif stimulus, operation expenditure di pengoperasiannya murah. Ini jadi bagus sekali gerakannya. Ya, dan kita juga cukup berbangga ya di new energy vehicle ini yang berbasis baterai ini udah mulai tumbuh nih. Ya, udah dalam waktu yang pendek tumbuh dan sekarang udah sampai market share-nya udah sampai 10% malah kan ya. Sampai 14%. 14%. Ya. Dan ini kan bagus sekali pertumbuhannya dalam waktu yang pendek. Dan dalam kondisi sekarang ya di mana orang concern dengan lingkungan, ini jadi jadi kunci dia disukai. Dan apalagi sekarang geopolitiknya seperti ini, mungkin dia akan lebih diuntungkan daripada yang pakai teknologi yang dulu kan gitu. Dan ternyata ini bisa penghematannya luar biasa di pengoperasiannya. Itu yang kenapa kita lihat bahwa ini adalah sesuatu yang bagus. Nah soal nanti pemerintah itu memutuskan seperti apa insentif yang diberikan pada kita, karena kita ini kumpulan produsen sebagai suatu organisasi mitranya pemerintah, ya kita nunggu dulu prosesnya. Tapi yang patut dipahami adalah yang banyak turun permintaannya. Jadi mungkin tadi bagus Mas Jambul menyampaikan, ya Pak, dia datang ke pameran. Ya ini. Memang yang sangat banyak turun itu adalah new entry. Jadi orang yang pertama memiliki kendaraan. First car buyer ya. Nah itu first car buyer ini yang turun sekali. Nah sehingga dengan kondisi seperti ini dia benar-benar rasional. Dia benar-benar menyesuaikan ini mana yang dia harus pilihannya. Sehingga dia dalam menentukan pilihannya itu perlu waktu. Sehingga dia melihat, apalagi sekarang sistem pamerannya berbeda. Itu dikasih kesempatan untuk mencoba. Ya dikasih kesempatan untuk test drive. Di samping itu skema finance-nya itu ada. Kalau kita di GJAW itu ada sponsor yang perbankan, ini skemanya gitu. Jadi mungkin dia menyesuaikan dengan itu, sehingga ya mudah-mudahan itu mungkin akan berdampak segera setelah ekonominya udah mulai agak bagus. Mudah-mudahan bisa kita mencapai pertumbuhan 6%, itu pasti akan bagus. Tapi kita harus sabar, ya, karena ini harus memberikan terus pilihan-pilihan yang memang dia bisa pertimbangkan secara rasional. Nah, saya mau tanya nih, tadi kan yang menarik adalah yang masalah insentif dari manufakturnya, dari pelakunya. Jadi bukan hanya insentif untuk pas pembelian mobil. Juga kalau dilihat kan sekarang ada, saya sempat survei sih, Pak. Misalnya ke desa-desa, di luar perkotaan. Mereka kalau mobil listrik, walaupun sekarang udah harganya murah-murah, mereka nggak tertarik. Boro-boro Pak, ibaratnya mereka mau nyolokin, orang mau nyetrika aja harus, ayo matiin lampunya apa segala macam baru bisa nyetrika, kan nggak bisa. Artinya kita masih realistis deh. Bener yang Pak Putu bilang tadi, teknologi baru, listrik apa segala macam. Iya itu untuk di perkotaan yang memang volume mobilnya banyak. Tapi yang untuk di pedesaan ini, dan itu juga yang piramida paling besarnya yang ya kita udah banyak contoh ya kawan Pak. Jadi mungkin nggak? Ini beberapa kalau saya lihat karena yang penyebab waktu itu 1 juta kita dapat benar-benar 1 juta penjualan 1 juta unit di kelasnya LCJC.
Mungkin tadi saya juga udah ada sedikit informasi menggembirakan ya, dari Pak Putu bahwa sabar dulu, lagi diproses Pak ya. Berarti memang akan ada pengajuan ke pemerintah. Ya mungkin kalau misalnya dari teman-teman media juga kita berharap dulu yang FGD kita juga sempat ngobrol, mungkin bisa balik lagi itu yang hybrid atau insentifnya itu diberikan secara adil berdasarkan emisinya. Misalnya emisinya yang kalau kayak listrik pasti emisinya 0, ya udah di paling besar nggak apa-apa. Terus kan ada hybrid, terus lalu ada yang plug-in. Iya, plug-in hybrid. Lalu sekarang kalau misalnya yang buat di kota-kota kecil bisa dengan penggunaan teknologi, ada yang namanya turbo juga kan bisa, cc kecil tapi tenaganya gede karena menggunakan turbo, emisinya jadi lebih baik, bisa dapat insentif. Itu mungkin lebih ini lagi ya Pak. Jadi kira-kira pertanyaan saya adalah yang lagi mau digarap tadi ini Pak, itu lebih mengarah kemana? Ke manufakturnya dulu kah? Insentif untuk manufaktur dulu atau stimulus untuk penjualan yang saya selalu teringat akan pas COVID waktu itu. Begitu dikasih insentif terus langsung berasa banget gitu loh. Nah, kemarin ini kenapa saya bilang daya belinya itu yang sangat-sangat berpengaruh. Diskon-diskon dari teman-teman ATPM itu udah gede-gede lumayan. Tapi nggak laku juga, Pak. Diskonnya itu udah. Jadi teman-teman sales tuh, saya ngobrol sama teman sales. Biasanya dia dapat insentif dari kanan kiri ya kan, karena satu penjualan. Dia ngambil insentifnya cuma dikit banget, yang penting dia targeting penjualannya itu dapat. Nggak laku juga. Jadi memang kita yang susah nih daya belinya gitu. Nah, kira-kira mana yang mau didahuluin tadi yang sabar ini Pak Putu lagi mau mendahulukan yang mana nih Pak kira-kira? Enggak, maksudnya kalau maksud saya itu sabar, kita sabarnya itu mengedukasi customer ini, walaupun dia calon customer. Itu yang kita sabar. Ya itu memang kita nggak henti-henti ya di Gaikindo ini. Itu yang gini. Nah, soal insentif sebenarnya atau stimulus itu tadi dipilahkan jadi 2, itu untuk manufaktur dan untuk customernya, untuk pembeli kendaraannya. Ya. Memang yang sekarang yang paling memungkinkan untuk diberikan stimulus ya untuk ini memang untuk customernya. Oh, untuk customer dulu ya Pak ya? Untuk customer. Ya. Karena yang untuk manufaktur itu udah ada fasilitas-fasilitas ya kayak tax holiday kalau tergantung investasinya. Jadi ada tax loan, ya ada beberapa fasilitas yang dia bisa pakai untuk manufakturnya. Nah, untuk kendaraan ini affordable, ini yang disentuh itu kan si pembelinya. Ya. Jadi manfaat-manfaat yang banyak sekarang dikasih itu memang pembelinya. Ya, buat si pembeli ya. Ya karena itu kan pajak barang mewahnya diturunin, terus PPN-nya ditanggung pemerintah kan seperti itu. Jadi semuanya itu untuk si pembelinya. Nah, di samping tadi fiskal ada juga administratif, ya tadi PKB dan banyak banget saya banyak. Saya banyak banget. Jadi kalau dibanding-bandingin ya sama negara-negara lain, kita ini paling banyak nih anaknya. Anak ini, anak pajaknya dibanding yang lain-lain. Jadi ya gimana ya, susah juga ya ngomongnya. Apalagi untuk daerah ASEAN. Daerah ASEAN kita itu sempat yang terakhir tuh udah mulai ketar-ketir. Angkanya mirip-mirip dengan Malaysia. Ya kan, Malaysia, saya sempat juga ke Malaysia ketemu beberapa produsen di Malaysia. Saya tanya, penjualan mereka bagus dan mata uangnya juga menguat. Waduh, udah ngejar-ngejar nih. Ya kan, kayak ini mungkin kalau dari Pak Anton sendiri mungkin ada insight lain tentang penjualan atau industri otomotif Indonesia ini di antara negara-negara ASEAN tuh sekarang kayak gimana nih Pak? Persaingannya sendiri gimana? Mungkin kita balik dulu ke tahun lalu kan. Iya.
issues yang kita hadapin itu adalah masalah daya beli. Yes. Dan insentif maupun stimulus yang diharapkan, tentunya seperti Pak Putu bilang, tentu yang bisa membuat daya belinya menjadi lebih terjangkau, apapun itu. Dan secara teori ekonomi, tambahan supply tidak menambah demand. Oke. Sehingga sekarang kan banyak pendatang baru itu. Ya. Pendatang Indonesia itu seksi, Indonesia itu menarik. Betul. Tapi dengan mereka menawarkan new energy, teknologi baru, teman-teman calon pembeli ini punya pilihan sekarang. Oh, tadinya cuma ICE, LCGC, sekarang bisa ke baterai dan lebih menarik secara harga. Tapi kan marketnya ya segitu-segitu aja karena daya beli kita perlu sabar. Menurut Pak Putu, pemerintah, kami yakin apakah ada atau tidak stimulus, pemerintah tahu apa yang dibutuhkan oleh industri karena kita sering berkomunikasi dengan pemerintah. Nah, terhadap dengan tetangga, ya itu sangat menarik. Malaysia tahun lalu sudah 820.000 ya. 800 ya. Kita 803.000. Yang saya kaget ngelihat angka Vietnam, Pak. Vietnam di tahun lalu 340.000, tahun ini 604.000. Jadi naiknya hampir double. Filipina juga naik. Iya. Indonesia yang turun 7%. Jadi Thailand juga turun. Thailand naik, Pak. Oh, naik ya? Thailand itu angkanya dari 562 naik ke 604. Jadi sama dengan Vietnam. Nah, menarik nih, Anton. Mungkin Pak Putu juga udah punya formulanya. Semua negara Asia naik, Indonesia doang yang turun. Rumus mereka apa sih? Pakai formula apa sih kok bisa bertahan dan bahkan naik gitu penjualan dari penjualan otomotifnya? Apakah saya tahu juga informasi saya nggak tahu ya. Malaysia masih menetapkan insentif yang sama yang pada saat COVID. Jadi dilihat bagus, industri otomotifnya bagus, insentifnya nggak di-cut sama dia. Ya udah jalanin terus. Toh juga pemerintahnya nggak rugi. Ya udah jalanin terus. Vietnam hampir mirip-mirip ya Pak ya, kalau nggak salah. Nah itu apa benar rumus-rumus itu yang menyebabkan negara-negara ASEAN yang lainnya mengalami peningkatan dalam penjualan, Anton? Kalau kebetulan saya dan Pak Putu tuh akhir tahun lalu itu sempat diskusi mengenai membandingkan insentif yang ada di negara ASEAN. Salah satu yang kami perhatikan di Malaysia itu mereka memberikan insentif pertama ke mobil nasional. Mobil nasional. Iya, tetap konsisten sehingga porsi mobil nasionalnya cukup tinggi. Kedua, tidak membedakan antara mobil listrik, mobil ICE atau apa. Jadi insentifnya lebih ke arah global, lebih arah general. Dan meneruskan dari apa yang ada di COVID sehingga penjualannya kelihatannya menarik. Dan saya yakin pemerintah Indonesia juga punya dasar sendiri kenapa menentukan teknologi tertentu. Bukan kan waktu yang menentukan kan betul, bukan cuma 1-2 tahun alam ini ya. Ntar kita harus lihat 10 tahun ke depan apakah ini benar atau tidak benar. Dan itu kalau tadi yang di Malaysia mungkin mobil nasional menjaga mobil nasional harga di kisaran harga 250 juta kalau nggak salah ya. Yang saya pelajarin 250 juta ya lu nggak bisa jualan di situ. Itu miliknya mobil nasional mereka dua merek itu Pero 2 dan Ciproton. Jadi mereka masuk ke atas dan semua mobil-mobil semua yang non dari mereka masuknya di yang atas. Nah, terus juga di Cina juga saya juga baru tahu kemarin baca-baca, saya juga belum konfirmasi ke beberapa pemain itu akan ada insentif atau insentif berdasarkan kapasitas baterai malah. Mereka lagi menggodok ke sana. Nah, makanya kalau yang kemarin insentif yang kita pada saat COVID itu kan berdasarkan TKDN yang 70% ya kalau nggak salah ya Pak ya. Dan itu lumayan pengaruh banget. Dan satu lagi sih kemarin dengan ngobrol-ngobrol di teman-teman di BKPM, daya beli tuh Mas, dia bilang itu. Saya dapat inputan gini Mas, seandainya nih, tadi kan pemain kita udah singgung nih Pak Putu ya, pemain yang masuk dari luaran, pemain baru banyak, pemainnya banyak tapi kuenya makin dikit. Artinya kan mengikis yang udah ada. Yang udah ada. Harusnya tambahan pemain baru ya kuenya makin gede. Ini anomali banget gitu kan. Yang saya bilang tadi kan, teori ekonomi.
Ya. Nambah supply belum tentu nambah Belum demand tentu sebenarnya. nambah Tapi demand. karena pasar kita seksi ya, Iya. mereka akan. Makanya yang ibaratnya seksinya, tapi yang ngelihatnya yang di level tengah ke atas gitu ya. Yang di bawah yang gedenya malah nggak diperhatiin. Nah maksudnya sebenarnya daya beli itu bisa karena sekarang penurunan banyak yang PHK dan lain-lain. Seandainya dia bilang semua pendatang baru itu mereka mau berinvestasi, membangun pabrik manufaktur di sini, berapa banyak yang bisa diserap. Dan orang-orang yang tadinya PHK yang kerja-kerja ini kan bisa bekerja di sana, itu bisa multiplier efeknya gede, Pak. Kos-kosan, tukang Indomie lah, apa segala macam. Itu makin ini lagi. Cuman sayangnya mungkin kemarin kita juga udah ngobrol. Kenapa, Pak? Enggak. Kan kita udah selesai itu yang 2 tahun. Terus realisasinya sampai saat ini baru 2 ya Pak ya, yang bikin pabrik di sini. Dari Finfast dan juga dari BYD. Yang lainnya belum gitu kan. Nah seandainya beberapa setelah udah mereka merasakan nikmatnya ini, nah dari Gaikindo sendiri ada nggak untuk membantu mengawal ini, karena kan daya beli dan juga yang dari yang kelas-kelas bawah ini yang sangat berpengaruh untuk membesarkan. Karena yang udah eksis mungkin dari sini dia butuh investasi lagi dari prinsipalnya, dia ngelihat ngapain gua investasi ke tempat lu, orang pasar lu aja kagak naik-naik dari 1 juta gitu kan, stop lagi pusing palanya dia. Nah sementara yang datang-datang ini dapat privilege. Nah itu dari Gaikindo sendiri gimana nih Pak Putu? Ya. Jadi kalau kita lihat di ASEAN, ya, di ASEAN itu ada yang naik, emang ada yang turun juga. Ya. Jadi dari kami dari Gaikindo itu memang sangat tergantung pada kebijakan pemerintah. Ini kebijakan pemerintah yang precise, yang terukur. Ini karena kalau kita berbicara Malaysia, memang dia tumbuh dan ngalahkan kita jadi nomor 2. Dulu kita kalah terus sama Thailand. Ya. Nah Thailand ini jatuh banget, ya, karena memang kebijakannya yang kurang pas. Gitu. Nah kalau kita ini sudah cukup bagus, ya udah cukup bagus, dan programnya tuh dari dulu tuh ada deletion program, maksudnya mulai yang bisa kita buat dipakai, terus ada TKDN kan, ininya masuk ke sana. Nah yang sangat dibutuhkan sebenarnya bagaimana kita ekosistem industri kendaraan bermotor ini bisa dijaga. Ya bisa dijaga, bila mana bisa ditingkatkan. Ya. Iya karena disinilah nilai tambah itu. Betul. Ya nilai tambah itu. Nah sehingga jadi bagaimana memberdayakan, karena yang tinggi kandungan lokalnya itu ya dengan program pemerintah itu banyak di kendaraan-kendaraan yang memang kayak KBH2 ya, kendaraan KBH2 apa KBH2? LCGC. LCGC Hemat, ya. Kendaraan KBB ya. Hemat energi. Harga terjangkau kan ini. Ini itu karena memang pemerintah itu sudah meminta agar TKDN-nya ditingkatkan terus. Betul. Dan ini pernah berjaya itu di 2013 atau 2000 tuh market share-nya untuk dalam negeri bisa sampai 24%. Ya. Nah sehingga ini sangat tumbuh, dan itu waktu itu Indonesia itu sebagai eksportir VVT yang luar biasa karena skalanya gitu. Nah mungkin apa yang udah kita capai itu yang harus dijaga. Ya. Ya, dijaga dengan tadi bagaimana memang kalau sekarang pabrikan ini sudah melakukan tadi diskon sangat-sangat menarik lah. Ya. Ya, memang ini sebenarnya yang perlu menjadi perhatian. Ya di samping sekarang perhatiannya kan ke emisi. Ya.
di emisi lingkungan. Tapi ini ekosistem ini perlu juga mendapat suatu concern yang lebih, karena ini terkait dengan kemampuan industri manufaktur kita, kemampuan mengembangkan usaha-usaha kegiatan di bidang komponen dan pendukung lainnya, dan di sana juga menjaga keberlanjutan pekerjaan tenaga kerja. Ya, penting sih itu Pak. Dan ya kita sih benar-benar karena sama-sama hidup di ekosistem yang tadi Bapak bilang, karena media juga kami terus mendorong baik itu dari produsennya, dari Gaikindonya juga kita. Yang terakhir yang kita FGD Pak, kita sama-sama yuk rangkulan tangan, kita benahin lagi nih industri supaya naik lagi. Kita dari ATPM punya tugas sendiri, Gaikindo punya tugas sendiri, kami media juga punya tugas sendiri. Kita sama-sama naikin karena memang udah impact-nya kemana-mana nih. Nah sebelum berakhir saya satu lagi pertanyaan. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang lagi happening nih Pak. Gimana sih ini? Itu gimana Pak? 4x4 sempat tidak sempat harap dibalas, 4x4 itu gimana itu ceritanya? Ya banyak sih yang tiba-tiba mendadak orang udah ngerti otomotif lah, ngomong macam-macam. Ya, kita udah paling enak udah denger langsung dari Gaikindonya. Menanggapi soal ini gimana dengan segala macam fenomena yang terjadi di sana. Kalau dari kami pribadi sayang, saya bilang. Yang udah eksis ini sebenarnya bisa, dan kita juga udah tahu banyak hal yang sebenarnya bisa dikerjakan oleh teman-teman APM yang sudah eksis dan sudah ada manufaktur di sini. Kalau masalah harga, terus terang, merek-merek itu udah pernah ada di Indonesia tapi nggak pernah laku, jadi agak aneh. Nah, udah kita lupakan itu. Saya mau statement aja deh dari ini, gimana sih Pak menanggapi ini? Kan kasihan loh Pak, anggota-anggota dari Gaikindo kan yang sebenarnya saya tahu tuh ada beberapa tuh kemarin bos-bos telepon, gimana ya Riz gitu, gimana ini? Ya udah saya bilang ya saya nggak tahu ini. Gimana dari Gaikindo nih Pak? Ya kalau dari Gaikindo itu benar-benar memisahkan antara ini adalah peran pemerintahnya, ini Gaikindo. Ya pemerintah pasti banyak perhitungan. Tuh. Banyak perhitungan. Dan Gaikindo itu tegak lurus dengan apa yang diputuskan oleh pemerintah. Itu pasti akan comply. Aturan apa, kita benar-benar tegak lurus dengan pemerintah. Dan apalagi kalau itu diberikan suatu instruksi. Kita pasti bersama-sama akan mensukseskan itu. Jadi kita akan mendukung, apalagi ini untuk kegiatan-kegiatan masyarakat yang produktif. Nah, ya kita dari Gaikindo kalau memang nanti marketnya ada, karena kan pasti bergerak di market. Ya, marketnya ada, Gaikindo pasti bisa mengisi itu karena kita masih mempunyai kapasitas produksi, ya kapasitas produksi. Dan kita juga mempunyai kapabilitas, ya, kemampuan, malah ada juga yang ekspor tentang itu. Nah, dan juga kalau kita lihat, karena tadi kami sampaikan ada faktor penambah harga itu adalah pajak-pajak dan lain-lainnya. Yeah. Sebenarnya kalau di ekspor ini memang sangat bersaing. Jadi kendaraan kita juga bersaing ya, karena di Jepang walaupun mobilnya kecil-kecil itu juga ada 4x4 yang kita ekspor ke sana karena pada saat salju dia dibutuhkan. Gitu. Jadi sebenarnya tadi kita akan selalu siap, ya, akan siap apapun keputusan pemerintah. Ya, tapi memang yang angkanya itu juga lumayan fantastis sih, 105.000
Ya tapi jangan manis-manisin kita. Ya. Bukan Bapak doang yang panas, kita juga panas ini. Ya. Nah, Tapi 105, kita tetap mendukung, Pak. Iya. Kita Nah, mendukung apapun. ibaratnya kalau itu masuk dari angka, jadi 105 dengan target 850 tambah 105, udah hampir loh 955 gitu loh. Iya. Tapi nggak tahu saya Gaikindo yang pegang datanya, satu merek produsen emang pernah Pak yang sampai 100.000 Saya tambahin penjualan ya. dalam setahun ya maksudnya? Dalam tahun. Seingat saya, kalau kapasitas, contohnya Astra Daihatsu Motor, Ya. itu kan kapasitasnya bisa 500.000 setahun. Hmm. Nah, LCGC-nya mungkin mereka juga pada waktu sekarang juga memproduksi untuk merek saudaranya Ya. juga, sehingga mungkin aja bisa lebih dari 100.000 untuk Satu LCGC. model doang. Satu modelnya. Kalau misalnya banyak sih iya mungkin. Iya. Kalau banyak, tapi untuk satu model doang karena ini kan cuman 3 model kalau nggak salah ya. 3 model doang. Kalau saya 105. lihat waktu pasar di atas 1 juta, 1 juta, ha? pasar LCGC 20% Heeh. Jadi mungkin satu modelnya mereka yang menguasai mungkin 50%, 30 plus 20, ya 100.000 ada di satu itu. Satu itu. Iya. Tapi untuk pasar Indonesianya kan juga Pasar Indonesianya aja itu. Iya. Belum ekspor gitu ya. ya belum ekspor. Iya. Berarti itu masih mungkin tuh ya untuk Masih mungkin. pengadaan dalam waktu setahun tuh ya. Nah, nggak nah ngos-ngosan waktunya tuh. harus ditanya ke mereka karena kan kesiapan Setahun setahu saya. supplier segala Nah. macam ya. Kalau emang instruksi Heeh. ya dengan segala Pasti ada cara-cara masih ada cara-caranya ya. untuk memenuhi itu ya. Kreativitas segala macam, mudah-mudahan bisa. Ya berarti intinya sekarang waktunya kita berjuang ya Pak ya. Iya. Enggak sih, kalau kita memang ada satu pendekatan untuk volume produksinya itu selalu skala ekonominya itu tercapai, Betul. yaitu kita mendorong ekspor. Nah, ekspor kita kinerjanya bagus terus betul. saja. Ya. Kinerja bagus itu sekarang lebih daripada 500.000 512 ya. ya 512 ya itu ya ribu kendaraan sudah kita ekspor. Kita ekspor sehingga kalau kita secara total produksi kendaraan itu udah masuk 1,3 juta. Iya. Kan gitu unit. Nah, ini yang kita coba terus dorong. Dan tadi pertumbuhan di ASEAN itu juga banyak kita isi untuk yang di Filipina kan gitu, ada yang itu, jadi banyak yang kita, dan kita sudah ekspor ke 93 negara tujuan ekspor kita. Itu bukan ini. Jadi kita mempunyai suatu kemampuan, kita punya daya saing, dan kendaraan kita laku, disukai. Itu yang mungkin untuk terus menjaga volume produksi di dalam negeri itu mencukupi untuk tetap berjalan dengan bagus. Itu. Oke, terima kasih Pak Putu, terima kasih Pak Anton. Sama-sama. Jadi sebenarnya ya kita berjuang bareng-bareng seperti semangat kita sebelumnya nih Pak Putu, Pak Anton, kita berjuang bareng-bareng bagaimana kita meningkatkan lagi industri otomotif kita menjadi paling tidak balik lagi ke jalur yang udah benar kemarin, dan syukur-syukur kita bisa benar-benar meningkat lagi di atas 1 juta lagi, 1 juta unit. Amin. Biar supaya kita ya semuanya udah bisa senyum menggembirakan, betul Mas? Oke, jadi terima kasih sahabat kompas.com sudah menyaksikan, dan sebenarnya banyak yang hal-hal menarik ya kita ini, cuman karena keterbatasan waktu mungkin nanti next kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan isu-isu yang lagi ya mudah-mudahan nanti menjelang pameran lagi, atau ada kebijakan, syukur-syukur kita nanti syukuran dapat insentif lagi ya Pak ya, supaya bisa stimulus. Tuh, jadi nanti kita sambung-sambung lagi. Terima kasih sahabat kompas.com sudah mau bergabung, sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan juga aktifkan notifikasinya supaya Anda selalu dapat update dari informasi-informasi terbaru yang dikeluarkan oleh otomotifkompas.com. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam.